Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Filsafat Umum akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Ayu Rizky Lestari, NIM 126211201021, dan yang kedua Vika Alfiani, NIM 126211202048. Materi yang akan kami presentasikan adalah dunia menurut ilmu. 1. Ilmu dan filsafat. Ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab masdar dari alima yalamu yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara secara istilah, ilmu diartikan sebagai idroku syai bi haqiqatih, mengetahui sesuatu secara mutlak. Selanjutnya, filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu kata philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebenaran. Sementara itu, menurut I.R. Pujawijatna 1963, philo artinya cinta dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin karena ingin lalu mencapai apa yang diinginkannya itu. Sophia artinya kebijaksanaan. Bijaksana artinya pandai, mengerti secara mendalam. Jadi menurut namanya saja, filsafat bisa diartikan mengerti secara mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Yang kedua adalah hakikat materi. Seperti kata Harun Yahya dalam bukunya Hakikat di Balik Materi, kita menjalani seluruh kehidupan kita di dalam otak kita. Orang-orang yang kita lihat, bunga yang kita cium baunya, musik yang kita dengarkan, buah-buahan yang kita kecap rasanya, rasa basah yang terasa di tangan kita, semua itu terbentuk di dalam otak kita. Satu-satunya yang ada di dalam otak kita adalah sinyal-sinyal listrik. Ini artinya kita hidup di sebuah dunia yang terbentuk oleh sinyal-sinyal listrik di dalam otak kita. Ini bukanlah sebuah opini atau hipotesis, namun sebuah penjelasan ilmiah tentang bagaimana kita menangkap dan merasakan dunia ini. Yang ketiga, hakikat ruang, waktu, dan gerakan. Ruang dan waktu adalah bentuk universal dari keberadaan materi, koordinasi objek. Universalitas bentuk-bentuk ini terletak pada kenyataan mereka adalah bentuk-bentuk keberadaan semua objek dan proses yang pernah ada atau akan ada di alam semesta tanpa batas. Tidak hanya peristiwa dunia luar, tetapi juga semua perasaan dan pikiran terjadi dalam ruang dan waktu. Di dunia material, semuanya memiliki ekstensi dan durasi. Ruang dan waktu memiliki kekasan masing-masing. Ruang memiliki 3 dimensi, panjang, luas, dan tinggi. Tetapi waktu hanya memiliki satu dari masa lalu hingga masa depan. Itu tidak bisa dihindari, tidak dapat diulang, dan tidak dapat diubah. Yang keempat adalah ketertiban dan susunan benda-benda angkasa. The Big Bang adalah teori terbentuknya alam semesta yang dijelaskan oleh ahli fisika astronomi dan telah disepakati oleh para ilmuwan. Teori ini didukung oleh data hasil observasi dan eksperimen yang dilakukan oleh para astronomer selama puluhan tahun. Menurut teori Big Bang, seluruh alam semesta awalnya adalah sebuah massa yang sangat besar, kemudian terjadi ledakan besar yang membentuk galaksi. Kemudian dalam galaksi terbentuk matahari, planet, bintang, bulan, dan benda-benda angkasa lainnya. Ayat Al-Quran yang mengandung bahasan tentang pembentukan alam semesta ada pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang berarti, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya dan dari air kami jadikan sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Next, hakikat hidup. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah terletak pada sifat rohaninya. Manusia memiliki akal budi. Hakikat hidup manusia di bumi antara lain tentu saja beribadah kepada Allah SWT. Segala perbuatan manusia harus didasari dan dilakukan sesuai ketentuan Allah dan hanya ditujukan kepadanya. Sebagai khalifah, mengharuskan makhluk yang diberi amanah untuk menjalankan tugasnya sesuai petunjuk yang Allah berikan. Memakmurkan bumi, manusia diwajibkan untuk bekerja keras. Bekerja dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan, kemaslahatan keluarga, kemaslahatan umat, serta sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Seperti penjelasan Al-Quran pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Evolusi manusia. Evolusi merupakan teori pembentukan dari keadaan awal mula sampai sekarang ini.
melalui proses perubahan yang bertahap dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan bentuk-bentuk baru yang lebih sempurna, kompleks, dan adaptif terhadap lingkungan. Pandangan tentang evolusi masih banyak menyisakan masalah. Begitu juga pandangan bahwa semua makhluk mengalami evolusi juga menyisakan masalah, karena banyak juga makhluk yang sampai jutaan tahun tidak mengalami perubahan. Temuan-temuan paleontologi berupa fosil-fosil juga tidak membuktikan adanya makhluk setengah jadi sebagai produk proses perubahan. Ada banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait evolusi. Namun, sejauh ini teori dari Charles Darwin atau Bapak Evolusi merupakan teori yang banyak digunakan dan banyak membantu penelitian dalam bidang biologi hingga saat ini. Struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem. Sel merupakan unsur dasar jaringan tubuh, yaitu terdiri dari inti sel dan protoplasma. Lalu jaringan merupakan kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Organ merupakan gabungan dari jaringan yang memiliki fungsi khusus, misalnya jantung, otak, lambung, paru-paru, dan lain-lain. Kemudian sistem yaitu susunan organ dengan fungsi tertentu. Sistem pada tubuh manusia ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem kerangka, sistem syaraf, sistem otot, dan lainnya. Oke, last, hubungan antara filsafat dengan ilmu. Harold Hatitus mengakui kesulitan untuk menyatakan secara tegas dan ringkas mengenai hubungan antara filsafat dengan ilmu, karena kedua hal tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. Menurut Sidi Ghazalbas 1976, pengetahuan ilmu, lapangannya adalah segala sesuatu yang dapat diteliti, dan batasannya adalah sampai tidak atau belum dapat dilakukannya penelitian. Pengetahuan filsafat adalah segala sesuatu yang dapat dipikirkan oleh manusia, yang bersifat alami dan relatif, dan batasannya yaitu batas alam. Namun demikian, filsafat juga memikirkan hal di luar alam yang di dalam agama disebut sebagai Tuhan. Oke, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada pertanyaan maupun sanggahan, silahkan diajukan, akan kami jawab sebisa mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.